Ya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada nih Mulyono nih Pak Ya, Dian. Pak. Pak Mulyono, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Dian. Oke. Ini masih nunggu Pak Direktur. Iya, nggak apa-apa. Ada peluang misalnya dengan Pak Abu Juniarti, Pak Mulyono, siapa saja untuk menyajikan sesuatu gitu sambil menunggu Pak Direktur. Bisa saja Pak Dian gitu ya. Cuman ini saya masih nunggu apakah Pak Direktur mau gabung sebentar lagi gitu ataukah masih lama gitu ya. Ini ya, coba kita tanyakan ke sekretarisnya. Kalau Bu Nindi bilang sekitar jam 10-an Pak baru nyampe. Jam 10 agak lama ini. Mungkin apa kita ini aja dulu Pak ya? Kita mulai saja. Nah, kita mulai saja. Saya serahkan ke Pak Mulyono atau Bu Juniarti yang mau memulainya sehingga lebih nyaman. Mana yang monggo Pak Mul yang senior. Oh ya. Ya. Bu Juniarti ini kan yang kemarin ya. Yang kemarin. Iya Pak. Iya. Bu Yuni nih ya, Bu Yuni kan? Iya, yang tim dengan Pak Dian. Siap. Orang-orang lama ternyata. Lama Pak. Ya. Siap. Orang lama ini tinggal sisa-sisa Laskar Panjang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Gimana Pak Mul? Pak Mul dulu ya. Silakan Bapak ini dulu Pak. Oke, baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berjumpa dalam acara video conference. Sumber daya. Alhamdulillah Pak Direktur sedang ada acara dengan Pak Dirjen untuk Vicon juga sumber daya di Bank Dunia maksud saya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi yang sifatnya sementara sambil nunggu Pak Direktur untuk kita berdiskusi dengan Pak Mulyono dan Ibu Juniarti Lestari. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lalui sambil menunggu, mudah-mudahan bisa kita diskusi dengan nyaman sambil menunggu Pak Direktur. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan bisa berlangsung lancar Vicon kita hari ini. Dan saya serahkan Vicon ini dengan memulainya dengan kita harapkan dari Pak Mulyono untuk menyajikan presentasinya. Kepada Pak Mulyono dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dian Armanto, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Pak Dian, para pejabat di lingkungan wilayah LL Dikti Wilayah 1 Medan, Bapak Ibu, para rektor, para direktur, para ketua atau yang mewakili perguruan tinggi swasta di wilayah 1 Medan gitu. Pertama-tama menyampaikan terima kasih nih atas undangan Pak Dian untuk bisa Vicon pada pagi hari ini. Namun demikian seperti tadi disampaikan oleh Pak Dian, Pak Direktur kemungkinan baru mau bergabung sekitar jam 10 ya. Kita memanfaatkan waktu saja gitu karena ini
juga hari Jumat, walaupun Jumat saya tidak tahu ini kalau di tempat lain kayaknya juga nggak ada sholat Jumat ya Pak Dian. Kami ada, Tapi Pak. ya Di tempat kami masih ada. masih ada. Kalau di Ya. Jakarta sudah nggak ada Pak. Oh, oke. Ya jadi nggak apa-apa. Jadi ini sampai sebelum nanti katakanlah jam 12 moga-moga sudah selesai atau sholat zuhur nanti gitu. Siap. Ya. Bapak Ibu senang sekali ini ya saya bisa bergabung dalam Vikon ini gitu ya. Ini adalah kalau saya bilang kayak sejarah Pak ya. Kayak sejarah karena ini belum pernah terjadi Vikon yang melibatkan sebesar ini pesertanya, sampai saya lihat ada 92 ini pesertanya gitu ya. Nah, alhamdulillah ini artinya apa ya namanya, para pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili gitu ya, ini sangat concern sekali terhadap apa yang ingin kita bicarakan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu memperkenalkan diri, saya Mulyono gitu ya. Saya di Dikti juga baru sekitar 35 tahun gitu ya. Baru 35 tahun, jadi dengan Pak Dian juga cukup lama gitu ya, dengan beliau gitu ya. Tahun 2000-an awal saya sudah dengan beliau gitu ya. Alhamdulillah beliau sekarang masih menjabat sebagai Kepala LL Dikti Wilayah 13 gitu ya. Pak Dian bukan orang lain gitu ya, tapi sudah kayak apa ya namanya, kayak keluarga gitu ya. Betul. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati gitu ya. Baik, kami mulai. Jadi saya tadi Mulyono gitu ya. Sekarang saya semenjak di apa ya namanya, ditiadakannya eselon 3 gitu ya. Ini sudah berubah menjadi jabatan fungsional ya. Nah sebelumnya saya sudah malang melintang dari bagian ini ke bagian itu gitu ya. Tapi saya terus terang mulai awal dulu masuk di Dikti gitu ya, itu memang ngurusin PTS Pak. Dulu masih ngurusin Direktorat PTS. Saya kira orang-orang lama gitu ya di Direktorat PTS mungkin masih ada yang mengenal saya gitu ya. Terus saya ke Belmawa pindah ke sekretariat. Nah, terakhir ini ke apa namanya, ke Dijen SDID dan yang sekarang ini ke sumber daya. Nah, sumber daya ini yang saya tangani adalah kompetensi Bapak Ibu ya. Sebelumnya dulu sebetulnya saya juga sudah di situ saya ya, nanganin kompetensi SDM ya. Sekarang kembali lagi menangani kompetensi SDM. Yang kami tangani adalah kompetensinya dosen dan tenaga kependidikan gitu ya. Nah, di Direktorat Sumber Daya ini sekarang selain kompetensi pendidikan dan kependidikan juga ada karir, Pak. Nanti Pak Iwan, moga-moga Pak Iwan sudah bergabung ya. Itu tentang karir pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau Bu Yuni ini nangani tentang beasiswa ya. Beasiswa S3 tentu sekarang ya. Kalau yang S2 itu hanya untuk yang tendik ya. Tapi kalau untuk yang dosen itu S3. Nah, Bu Yuni nanti silahkan kalau Bapak Ibu ingin meng-S3-kan para dosennya nanti dengan Bu Yuni gitu ya. Nah, lain lagi ada kelompok tentang sarpras. Nah, kalau prasarana itu biasanya memang masih ke PTN minded Pak, Bapak Ibu gitu ya. Untuk PTS memang belum ada gitu ya. Moga-moga ke depan gitu ya ada gitu ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu paparan saya. Moga-moga bisa selesai cepat nanti gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Bukan ini sebentar. Bukan ini. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dengan paparan saya. Nanti silahkan Bapak Ibu kalau ingin bertanya gitu ya, atau mungkin juga usul gitu ya, boleh gitu ya.
Yang pertama sebenarnya yang kami tangani diantaranya juga ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pastilah ini mengenal tentang yang namanya registrasi dosen ya, registrasi dosen dan tendik ya. Jadi registrasi itu ya banyak yang disebut, kalau yang dosen itu NIDN lah gitu ya, NIDN, NIDK, NUP itu adalah bagian di tempat saya gitu ya. Kemudian juga ada registrasi tendik, ini registrasi tendiknya baru Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu ini, tapi nanti mungkin tidak akan saya singgung terlalu dalam gitu ya. Tapi kami sebetulnya sudah mensosialisasikan untuk yang registrasi tendik ya, registrasi tendik. Tendik itu apa saja nanti ada kami sebutkan di sini gitu ya nanti gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk registrasi dosen saya kira nggak ada masalah ya Bapak Ibu gitu. Kalau ada masalah silahkan nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya yang kaitan dengan dosen, ada yang masalah registrasinya, ada mungkin masalah pindah home base-nya, ada masalah apa namanya home base baik internal maupun eksternal, silahkan. Karena sekarang kalau perubahan data dosen itu sudah dilakukan di LLDikti gitu ya. Baik, yang pertama ingin saya kemukakan ini Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini memang data yang data yang masih bulan Oktober tahun lalu gitu ya. Moga-moga sudah berubah gini. Ini baru saya dapatkan pagi tadi gitu ya. Jadi inilah peta gitu ya. Peta dosen yang masih di bawah S2 gitu ya. Aturannya, undang-undangnya gitu menyebutkan bahwa dosen S2 kan harus S2 ke atas gitu ya. Dosen perguruan tinggi maksud saya. Dosen perguruan tinggi itu harus S2 ke atas. Nah, ini masih ada yang di bawah S2. Di bawah S2 itu mungkin bisa D4, S1, bahkan mungkin jangan-jangan ada yang diploma gitu ya. Nah, ini saya tampilkan ya Bapak Ibu mulai yang memang presentasinya tinggi gitu ya. Presentasinya tinggi gitu ya. Momennya seperti wilayah 13 itu masih presentasinya cukup tinggi 20%, walaupun dari jumlah dosennya tidak sebanyak jika dibandingkan dengan wilayah 1 gitu ya. Nah, khusus untuk wilayah 1 sendiri Bapak Ibu ini masih ada 1.830 ya. Moga-moga per bulan ini sudah berubah. Tapi kemungkinan juga belum gitu ya. Kemungkinan juga belum. Jadi ini mohon maaf Pak Dian gitu ya, nanti teman-teman LLDikti mohon untuk bisa mengklarifikasi gitu ya data ini gitu ya. Karena mohon maaf ini seharusnya memang kalau berdasarkan undang-undang seharusnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, secara persentase memang baru 16% masih 16% gitu ya. Enggak besar-besar sekali tapi ya lumayan gitu ya. Harusnya sudah 0% gitu semuanya gitu ya. Ini dari pendidikan ya. Nah, berikutnya ini yang jabung Bapak Ibu ya, yang jabatan fungsional ya. Di wilayah 1 ini masih ada 4.917 ya yang tidak berjabung, artinya asisten ahli saja tidak gitu ya. Dari jumlah dosen yang sekitar 11.700 gitu ya. Nah, kalau di persentasi 30% ya, masih cukup tinggi gitu kalau menurut saya gitu ya. Saya tidak tahu persis gitu ya apa masalahnya gitu ya, karena menurut hemat kami gitu ya. Kalau jabatan fungsional asisten ahli itu enggak sesulit yang di atasnya ya, lektor kepala apalagi guru besar. Kalau yang asisten ahli itu persyaratan minimal saja biasanya terpenuhi gitu ya. Saya hanya bertanya saja apakah sebetulnya yang 4.000 ini jangan-jangan sudah tidak punya riwayat mengajar apa dan sebagainya gitu ya, nanti silahkan Pak Dian dan teman-teman di wilayah 1 gitu ya. Baik, nah sekarang mengenai kompetensi Pak ya. Jadi kompetensi di tempat kami seperti tadi di awal kami kemukakan gitu ada 2 Pak, kompetensi pendidik dan kompetensi tendik. Ya, kalau pendidik itu untuk dosen. Nah, ini ada program-program sebetulnya yang Bapak Ibu perguruan tinggi bisa ikuti itu ya. Karena program ini tidak terutama untuk dosen-dosen
PTS gitu ya, itu diperbolehkan gitu ya. Memang kalau untuk yang tendik ya, yang tendik nanti gitu ya, memang ada beberapa program yang masih untuk PTN gitu ya. Nah, untuk yang dosen kompetensi dosen ini meliputi beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan namanya World Class Professor atau WCP, Pak. Ya. Yang berikutnya adalah program namanya program SAME. Berikutnya lagi program postdoktoral gitu ya. Yang berikutnya magang dosen, ya. Ada juga lesson study, dan yang terakhir adalah dosen berprestasi. Ya. Untuk yang kompetensi tenaga kependidikan, itu ada namanya magang tendik ya. Nah, ini memang khususnya baru untuk PLP Bapak Ibu ya, Pranata Laboratorium Pendidikan. Nah, ini syaratnya memang agak sedikit tinggi gitu ya, karena magang ini bukan untuk para PLP itu laboran Bapak Ibu ya, yang bekerja di lab ya, yang bekerja di lab. Nah, ini syaratnya agak tinggi gitu ya, karena harus sudah mempunyai jabatan jenjang jabatan gitu ya. Kemudian BIMTEK itu bimbingan teknis ya, tendik juga. Ini untuk sementara ini tahun 2020 ini memang baru untuk PLP. Nah, ke depan sebenarnya BIMTEK ini terbuka untuk bermacam-macam BIMTEK ya. Ada mungkin pustakawan, bisa juga nanti untuk Pranata Humas dan sebagainya, yang semua saya kira membutuhkan ini gitu ya. Pengembangan profesi tendik juga ada Pak Bapak Ibu, cuman masih untuk PLP lagi. Karena kenapa sih kok PLP gitu ya? Karena memang Dikbud gitu ya, itu adalah pembina tendik untuk PLP ya. Kalau yang lain-lainnya seperti arsiparis dan sebagainya adalah instansi pembinanya adalah di direktorat ataupun di kementerian ya, kementerian lembaga lainnya. Yang terakhir adalah tendik berprestasi. Nah, ini tentang kompetensi tenaga kependidikan. Nah, ini yang tadi saya kemukakan Bapak Ibu. Jadi sedikit saya overview saja untuk jenis tenaga kependidikan Bapak Ibu. Nah, ini yang ada berdasarkan Permenristek Dikti nomor 49 tahun 2015 ini, kurang lebih ada 23 jenis tendik yang ada di Ristek Dikti saat itu ya. Nah, ini ke depan tentu Permen ini harus kita rubah gitu ya, menjadi Permendikbud ya. Tapi untuk yang lama yang berdasarkan Permenristek ini ada 23. Nah, yang saya tebeli warna hitam-hitam ini Bapak Ibu gitu ya, warna-warna hitam ini atau ditebelin ini adalah yang kemungkinan ada di PTS. Nah, kalau yang untuk hanya PTN itu maksudnya nggak mungkin ada di PTS. Contohnya analis kebijakan ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya, yang 1 sampai 23 itu ada pembinanya, instansi pembinanya itu adalah kementerian atau lembaga ya. Contoh arsiparis ini adalah yang nanti membina adalah ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu lembaga ya Bapak Ibu. Mamanya ada bidan, ada dokter gigi, ada dokter, ini pembinanya Kemkes ya, Kementerian Kesehatan. Nah, untuk Dikbud gitu ya Bapak Ibu, hanya untuk membina yang PLP, yang nomor 18 ini gitu ya. Nah, yang tadi saya kemukakan di awal Bapak Ibu gitu ya, bahwa kenapa kok PLP masih untuk yang tendik yang banyak peningkatan kompetensinya gitu ya. Ini yang punya jabatan yang di sebelah kanan ini. Mulai dari yang terampil, mahir sampai ke ahli madya, ini namanya jabatan, jenjang jabatannya ya. Sedangkan yang paling bawah ini adalah yang tidak mempunyai apa-apa. Ya, kayak dosen baru lah, belum punya asisten ahli. Nah, makanya di bawah ini contoh ya, contohnya. Jadi kalau di dosen itu ada asisten ahli, AA ya, ada L itu lektor, ada lektor kepala atau guru besar di sini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah jenjang jabatannya gitu ya. Jadi ini yang kemungkinan untuk tendik belum ada di PTS. Nah, belum ada. Nah, tapi kalau yang dosen itu saya yakin ini sudah ada dari dulu gitu ya. Nah, ini karena program baru. Nah, program-program yang di atas tadi, Bapak Ibu, memang ini biasanya memang karena didasarkan pada anggaran gitu ya. Kalau anggaran kami cukup banyak gitu ya, biasanya kuotanya juga banyak gitu ya. Jenis program kegiatannya juga semakin banyak gitu ya. Nah, cuman
untuk tahun ini memang banyak program-program yang kemungkinan itu ditunda gitu ya, ditunda. Kenapa ditunda? Karena masalah COVID-19 ini ya, Bapak Ibu gitu ya. Banyak yang mungkin sudah kita tawarkan tahun ini gitu ya, tahun depan nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti gitu ya. Tapi ada juga yang tetap jalan tahun ini gitu ya. Nah, kami memang terus terang ada dalam tanda petik refocusing anggaran ya, yang tadinya untuk kegiatan-kegiatan diarahkan ke penanganan COVID-19 gitu ya. Jadi itu. Nah, ini mengenai tadi penjelasan program magang kompetensi dosen maksud saya. Yang pertama ini world class professor Bapak Ibu. Nah, world class professor ini sudah berlangsung beberapa tahun gitu ya. Tapi kok saya belum begitu belum begitu melihat gitu ya animo gitu yang dari PTS gitu ya untuk mengikuti world class professor, karena world class professor ini tidak hanya untuk PTN Bapak Ibu, PTS pun boleh gitu ya. Nah, ini adalah program mengundang profesor kelas dunia ya Bapak Ibu. Baik dari dalam maupun luar negeri, boleh mengundang yang dari dalam negeri, jadi tidak selalu yang dari luar negeri ya Bapak Ibu ya. Sebagai visiting professor untuk ditempatkan di berbagai PT ya selama kurun waktu maksimum sampai November ya biasanya, karena November itu akhir dari kegiatan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu gitu ya. Ini maksudnya ditempatkan ini untuk membina gitu ya, untuk membina di perguruan tinggi Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, program ini memang dimaksudkan agar dosen ya atau peneliti itu bisa berinteraksi dengan profesor ternama ya di seluruh dunia gitu ya, sehingga meningkatkan kehidupan akademis, kompetensi, kualitas dan sebagainya gitu ya. Nah, program ini ada dua ini Bapak Ibu, ada dua skema, ada skema A, skema B ya. Yang skema A memang agak berat ya persyaratannya. Skema B saya kira nggak terlalu seberat yang skema A ya. Nah, untuk yang skema A ini memang di sini beratnya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang biasanya yang selalu ikut itu ya, ini adalah perguruan tinggi negeri yang rankingnya juga sudah tinggi ya di QS WUR itu ya. Dan juga akreditasi PT-nya, AIPT-nya adalah A ya. Ya, ini cukup berat memang gitu ya. Kemudian ini memang merupakan kegiatan yang strategis gitu ya Bapak Ibu dalam meningkatkan peringkat ya 500 terbaik dunia yang ini. Kemudian PT pengusul boleh ya harus atau memberikan cost sharing, karena supaya juga ada semacam tanggung jawab gitu ya dari perguruan tinggi gitu, sehingga memberikan cost sharing itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian PT pengusul berkewajiban mengurus dokumen jika ya mamanya memerlukan dokumen imigrasi gitu ya. Dan yang terakhir untuk skema A ini perguruan tinggi boleh membentuk konsorsium ya, artinya boleh melibatkan perguruan tinggi lain, mamanya katakanlah kami sebagai PTA sebagai hostnya, boleh konsorsiumnya 3 atau 4 PT lain gitu ya untuk diajak gitu ya dalam skema A ini gitu ya. Beberapa tahun yang lalu sudah ada yang melaksanakan seperti ini gitu ya. PT seperti contoh maunya UGM waktu itu sebagai hostnya, kemudian PT yang lainnya adalah sebagai mitranya, ada 3 PT gitu ya. Ini skema A, memang agak berat ya Bapak Ibu ya. Yang skema B, ya. Yang skema B ini akreditasi minimal B ya institusinya. Nah ini kan agak lebih ringan gitu. Yang C memang belum boleh ya, yang C. Kemudian kegiatan merupakan juga bagian strategis perguruan tinggi. Ini kayak cetak birunya gitu ya, perguruan tinggi. Jadi bukan untuk dosen saja, tapi ini adalah bagian daripada rencana strategis perguruan tinggi gitu ya. Yang berikutnya PT pengusul juga dapat melibatkan PT lain ya. Ya. Ini yang lainnya saya kira syarat-syaratnya hampir sama Bapak Ibu gitu ya. Baik. Untuk yang enak. Kemudian jenis-jenis kegiatannya ini ya Bapak Ibu. Bisa membantu menyiapkan SDM program studi untuk mendapatkan mohon maaf nih.
untuk mendapatkan akreditasi internasional. Kemudian juga membantu pemagangan ya Bapak Ibu. Nah ini kan apa istilahnya sesuai dengan amanat Mas Menteri gitu ya. Kan sekarang ini akreditasi internasional itu juga menjadi salah satu yang beliau harapkan gitu ya. Kemudian juga pemagangan ya, melakukan pemagangan, memagang di entah di lembaga-lembaga penelitian atau juga di dunia kerja dan industri. Mohon maaf. Kemudian membantu PT membuat proposal untuk memberi dana pengembangan ya, proyek pendidikan. Membantu dosen tamu gitu ya, atau konsultan di perguruan tinggi pengusul ya. Jadi bisa menjadi guest lecture di situ. Bisa juga menjadi peer review gitu ya. Jurnal internasional ya. Kemudian melaksanakan joint supervision gitu ya. Mahasiswa S2 atau S3 ya. Atau menjadi external examiner. Kemudian membantu analisis data gitu ya. Atau sebagai pembicara pada pertemuan-pertemuan ilmiah. Ada pemantapan jejaring kerjasama, juga ada fine tuning gitu ya. Dan membantu penyusunan draft atau paten karya monumental internasional. Jadi ini jenis-jenis kegiatannya Bapak Ibu. Boleh nanti dipilih ya, boleh semuanya ya, atau boleh memilih gitu ya. Nah, cuman ini ada yang wajib ya, luaran wajib. Nah, luaran wajib ini ya. Jadi nanti harus ada draft dokumen ya, pengembangan capacity building ya, tentang entah juga double degree atau joint degree atau pengembangan kurikulum dan sebagainya. Kemudian juga ada nanti pengembangan manual gitu ya. Jadi ini juga termasuk wajib gitu ya, untuk materi workshop gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian menghasilkan ini ya, Bapak Ibu ini yang penting ya, menghasilkan manuskrip joint publication ya, di joint internasional Q1 untuk yang skema A ya. Tapi kalau yang skema B bisa Q2. Ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini wajib ya Bapak Ibu. Kalau tahun sebelumnya ini memang apa namanya, ini menjadi indikator apa penting ya, yang harus dilakukan oleh dosen kaitan dengan WCB ini. Kemudian pelaksanaan guest lecture gitu ya. Jadi nanti jadi ada pelaksanaannya seperti apa di tempat Bapak Ibu. Yang terakhir adalah pelaksanaan joint supervision dan external examiner ini gitu ya. Untuk program S3 double negeri. Jadi ini Bapak Ibu program World Class University, dan skema A ini mendapatkan maksimal dana kurang lebih 1 miliar Bapak Ibu ya. Besar ya. Kemudian yang skema B itu maksimal 250 juta. Nah, kalau yang A itu kan tadi konsorsium lebih ini Bapak Ibu, dan orangnya juga tim banyak gitu. Nah, kalau B itu bisa orang per orang ya. Pokoknya di tempat Bapak Ibu ada dosen katakanlah teknik mesin gitu ya. Namanya A. Nah, boleh ya si A itu melakukan ataupun mengusulkan proposal untuk yang skema B gitu ya. Baik. Nah, berikutnya adalah pendaftarannya melalui ini Bapak Ibu ya. Pendaftaran pengusulan, itu bukan penyusulan program ya. Proposal itu melalui laman kompetensi ya. .sumberdaya.kemdikbud maksud saya, .go.id ya. Nah, nanti pedoman lengkap juga dapat dilihat ya di laman dikti.kemdikbud.go.id. Nah, ini program WCP. Nah, berikutnya adalah namanya program SAME. SAME itu Scheme for Academic and Mobility Exchange gitu ya. Nah, program ini manfaatnya apa ya, Bapak Ibu? Ini ya untuk meningkatkan ya paparan atau exposure ya dunia kerja dan industri kepada dosen ya. Jumlah publikasi internasional dan kerjasama dunia akademik dengan dunia kerja dan dunia industri yang berkesinambungan secara internal institusional. Jadi ini juga institusional Bapak Ibu ya, SAME ini gitu ya. Nah, syarat perguruan tinggi pengirim ya, memang ini diutamakan yang telah mempunyai MOU ya dengan PT luar negeri atau dunia kerja ya di luar negeri. Mamanya Bapak Ibu sudah punya MOU dengan perguruan tinggi di katakanlah entah di Malaysia, entah mungkin di negara lain gitu ya, yang atau juga mamanya punya hubungan dengan dunia industri ya.
Nah, kalau sudah mempunyai MOU ini lebih apa namanya? Saya kira biasanya diterima programnya itu lebih tinggi gitu ya. Tidak ada bench fee ya untuk kegiatan ya, termasuk dalam ruang lingkup SAME. Maksudnya bench fee itu adalah kayak tuition fee ya Bapak Ibu. Jadi ini kenapa SAME ini, karena jadi nanti dosen kita gitu ya berkolaborasi gitu ya, entah dengan dunia kerja tadi atau dengan para dosen di luar negeri. Jadi tidak ada yang inferior atau maupun superior ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu kita kira-kira ya Bapak Ibu istilahnya. Jadi bukan kita di sana itu apa namanya kalau ini kita seakan-akan lebih rendah, enggak ya, sama kedudukannya. Makanya tidak ada bench fee. Kalau bench fee itu kan bayar ya Bapak Ibu ya. Mau ke lab bayar, nanti mau ikut apa lagi bayar, enggak ada ya. Biasanya kalau sudah punya MOU itu enggak. Kemudian universitas yang di bawah Kemdikbud ya. Nah, terakreditasi B memang ini akreditasinya B ya. Jadi kalau memang masih C belum boleh ya. Jadi ini SAME. Nah, ini syarat pesertanya ini ya Bapak Ibu. Jadi dosen tetap ya memiliki NIDN, terdaftar. Nah, ini terdaftar pada Sinta ya. Minimal 5 tahun ya setelah menyelesaikan doktor. Jadi untuk doktor Bapak Ibu ya. Ini bukan untuk yang master tapi untuk yang doktor. Jadi kalau yang master memang belum diperbolehkan. Memperoleh izin dari perguruan tinggi, mempunyai undangan atau invitation letter, program kerja yang akan dilakukan seperti apa gitu ya, mampu berkomunikasi tentu ini ya, lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris gitu, atau mungkin kalau negara yang dituju menggunakan bahasa ini lebih baik gitu, namanya bahasa Jepang tempat SAME-nya di Jepang itu akan lebih bagus, tapi minimal bahasa Inggris. Nah, ini memang ada persyaratan TOEFL gitu ya, atau mungkin IELTS-nya gitu ya. Kemudian sedang tidak menduduki jabatan struktural karena ini waktunya cukup lama ya Bapak Ibu gitu ya, sekitar 3 bulan gitu ya. Mempunyai surat kondisi dalam keadaan tidak sakit atau sehat gitu ya. Nah, ini kegiatan wajib nanti ini Bapak Ibu. Jadi nanti yang SAME itu bisa menjadi dosen tamu ya, atau bisa menjadi konsultan, peneliti tamu ya di industri dan atau ya dunia kerja lainnya di luar negeri. Jadi ini sudah Bapak Ibu mungkin sudah punya hubungan yang erat di sana. Langsung saja ke sana gitu ya. Jadi yang ini berarti si dosennya sudah punya yang hubungan yang baik. Yang kedua atau yang di bawahnya menjadi dosen tamu atau peneliti tamu di PT ya luar negeri gitu ya, dan bersama-sama ya dengan profesor mitranya di sana membangun jejaring ya dengan industri dan dunia kerja ya. Artinya apa? Si dosen nanti di sana dengan partnernya di sana itu membangun jejaring, jadi membangun baru gitu ya. Nah, kalau yang A itu sudah langsung ya, tapi kalau yang B membangun ya. Nah, yang C ya, atau yang nomor 3 itu menjadi dosen tamu atau peneliti tamu di perguruan tinggi atau institusi riset ya, dan dengan profesornya memberikan akses ya. Jadi profesornya memberikan akses ke dunia industri. Jadi profesornya sana sudah banyak punya hubungan ya, tinggal masuk saja ibaratnya gitu ya. Baik, ini kegiatan wajibnya. Jadi ini boleh milih ya. Jadi tidak tiga-tiganya, jadi boleh milih yang nomor 1, boleh nomor 2, boleh yang nomor 3 gitu ya. Yang berikutnya adalah kegiatan SAME itu ini ya. Bisa pemutakhiran bahan, metode ajar atau bahan terkini, ada perintisan MOU atau magang di industri juga bisa Bapak Ibu, yang penyusunan proposal kegiatan ya. Kemudian menyelesaikan penelitian mandiri juga bisa Bapak Ibu ya, untuk seminar dan publikasi internasional. Bisa juga fine tuning ya untuk artikel atau untuk joint publication ya Bapak Ibu. Nah, ini yang penting terindeks minimal Q4 gitu ya. Bisa sit in juga di sana Bapak Ibu, dan juga penulisan referensi. Nah, ini waktunya Bapak Ibu, SAME ini 3 sampai 4 bulan gitu ya. Nah, kami mendanai ya transportasi PP ya Bapak Ibu ya, dari tempat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari Medan harus ke Jakarta dulu terus katakanlah ke Inggris gitu ya, itu kami danai ya, pulang pergi ya.
visa juga kami danai, asuransi ya, dan biaya hidup sehari-hari selama 3-4 bulan. Ya. Nah, pendaftaran ini melalui kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id. Nanti informasi lanjut juga bisa melalui laman dikti.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya adalah postdoc, Pak, Bapak Ibu. Nah, postdoc adalah suatu program mobility ya untuk dosen, sebetulnya agak mirip-mirip ya. Tadi seperti mirip-mirip seperti SAME sebetulnya. Yang memiliki rencana kerja yang relevan dengan topik kajian keilmuannya ya. Jadi juga bisa Bapak Ibu nanti ke dunia industri juga bisa di sini gitu ya Bapak Ibu. Nah, manfaat program ini diharapkan untuk meningkatkan kompetensi dosen ya. Karena biasanya ini postdoc ini adalah dosen-dosen yang relatif baru gitu ya. Bukan dosen-dosen yang senior, sedangkan yang SAME tadi adalah dosen-dosen yang senior gitu ya. Sedangkan kalau yang postdoc ini adalah dosen-dosen yang selesai doktor gitu ya. Nah, ini yang menjadi yang eligible gitu ya Bapak Ibu. Nah, syarat pesertanya ini ya Bapak Ibu ya. Syarat peserta ini ya, dosen di bawah Kemdikbud mempunyai NIDN bergelar doktor. Nah, ini ya. Diutamakan memiliki pengalaman magang lain yang relevan mamanya gitu ya. Memperoleh rekomendasi gitu ya, memperoleh izin dari pimpinannya gitu ya. Dan ada invitation-nya gitu ya. Umur memang karena tadi dosen yang muda ya kita harapkan ya 45 tahun ke bawah gitu ya. Kemudian mempunyai proposal ya yang ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian membuat esai gitu ya. Nah, nanti kemudian juga mempunyai surat keterangan sehat karena ini cukup lama di sana gitu ya. Jangan sampai nanti di sana merepotkan gitu ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya gitu ya yang sesuai gitu ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa panduannya nanti di laman gitu ya. Nah, kegiatannya ini ya, Bapak Ibu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Jadi boleh ini ke dunia kerja ya, boleh juga ke perguruan tinggi gitu ataupun juga lembaga internasional lainnya gitu ya. Nanti dibaca saja ininya di bawahnya. Nah, ini waktunya Bapak Ibu karena ini kondisinya juga belum menentu, biasanya sih 3 bulan ya. Tapi ini dibolehkan sekitar 1 sampai 3 bulan. Sama pendanaannya Bapak Ibu, tiket PP, biaya visa, biaya hidup, asuransi ya. Kemudian lamannya juga sama gitu ya, dengan yang lain informasinya juga sama. Nah, ada program magang Bapak Ibu. Nah, kalau program magang ini selama bertahun-tahun ini ya Bapak Ibu sudah mungkin bisa lebih dari 5 tahun ya Bapak Ibu berturut-turut ini ya. Ini pelamarnya kebanyakan justru dari PTS. Ya, cuman saya tidak tahu persis apakah dari LLDikti wilayah 1 banyak yang melamar atau enggak gitu atau yang ikut gitu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin yang PTN malah cuman sekitar 25%, yang 75% itu adalah PTS. Jadi monggo silahkan nanti dari LL1 ini program magang ini sangat penting, sangat bermanfaat sekali ya untuk dosen-dosen ya. Jadi program magang ini adalah magang intinya ya Bapak Ibu, magang ke perguruan tinggi sudah maju ya. Ke PTN-PTN yang sudah maju ya. Suatu saat nanti magangnya tidak hanya ke PTN ya, bisa saja ke PTS yang sudah maju gitu ya. Nah, sekarang ini masih ke PTN yang maju gitu ya. Nah, nanti ada namanya program PT pengirim, ada namanya PT pembina. PT pembina itu tadi adalah yang PT maju ya. Nah, ini program ini selama 4 bulan ya. Tahun ini rencana 4 bulan ya. Moga-moga tidak terkendala dengan COVID-19 ini gitu ya. Nah, walaupun tidak untuk mendapatkan doktor, tapi dimungkinkan Bapak Ibu ya. Mamanya gini, magangnya ke ITB gitu ya. Magang ke ITB. Gitu. Sekarang masih S2 gitu ya. Magang ke ITB, terus di sana ternyata ketemu sama profesornya gitu ya. Terus ingin melanjutkan doktornya ke sana gitu, silahkan ya. Boleh itu ya. Tapi bukan satu-satunya. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah ini sebetulnya Bapak Ibu ya nanti ya. Untuk magang di PTN ini adalah untuk tridharma dan tata kelola.
Nah, ini syarat-syaratnya ya Bapak Ibu. Nah, ini umur ya di bawah 40 memang supaya ini karena diperuntukkan untuk para dosen-dosen muda gitu ya. Syarat-syarat yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Saya kira nggak terlalu berat gitu ya. Saya dorong ya PTS di wilayah 1 kalau bisa ikut ya tahun ini nanti kalau sudah ditawarkan ya. Nah, ini materi magangnya Bapak Ibu ya. Jadi materi magangnya ini ya. Pengelolaan perguruan tinggi ya. Termasuk di dalamnya ada tridharma ya, pendidikan pengajaran ya, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan juga pengembangan kerjasama antar lembaga termasuk kedudi ya. Jadi mamanya Bapak Ibu sulit katakanlah ya kerjasama dengan judi gitu ya. Nah, nanti di program magang ini bisa didapatkan ya Bapak Ibu gitu ya. Karena perguruan tinggi saya kira sudah sangat berpengalaman gitu ya dalam materi magang ini gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan tadi 4 bulan ya. Nah, pendanaan Bapak Ibu kami berikan transportasi ya. Dari perguruan tinggi Bapak Ibu ke tempat magang gitu ya. Ada transport lokalnya juga, mamanya dari kos-kosan ya, tempat kos ke tempat perguruan tinggi pembina. Kemudian juga ada biaya buku atau yang dan lain-lain gitu ya. Biaya buku itu nanti ada di pedoman ya Bapak Ibu. Biaya hidup kami berikan ya dari hari ke hari gitu ya. Bahkan ada biaya asuransinya gitu ya. Nah, ini lamannya Bapak Ibu dan juga informasi lain. Nah, berikutnya ada namanya program lesson study. Ya, lesson study ini sebetulnya adalah program yang cukup lama, tapi mungkin banyak yang belum mengenal ya. Ini program lesson study ini penting sekali untuk LPTK ya, untuk LPTK. Jadi kalau yang non LPTK memang tidak bisa melamar di sini. Kenapa gitu? Lesson study ini sebetulnya program yang sudah dijalankan mulai ya bahkan kalau di era ini era zaman Meiji gitu ya, tahun 1870 berarti ini Jepang dulu waktu dibom ataupun masa Jepang belum semaju ya seperti ini gitu ya. Jadi ini pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran yang bagus gitu ya di perguruan tinggi maupun sekolah. Ujung-ujungnya sebetulnya adalah untuk guru nanti gitu ya, untuk pendidik guru gitu ya. Nah, karena ini ujung-ujungnya guru, berarti dosennya juga harus mengerti tentang pembelajaran yang baik gitu ya. Nah, makanya lesson study ini dimungkinkan gitu ya, bisa diikuti oleh para dosen-dosen LPTK. Nah, yang kalau punya LPTK silahkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang diharapkan nanti program magang ini adalah ini ya, memperoleh pengalaman ya, mengembangkan kompetensi pedagogis gitu ya, dan keprofesionalannya gitu ya. Kemudian juga terbangunnya wadah kolaborasi antara dosen dalam suatu rumpun ilmu untuk menunjang upaya kompetensi dosen untuk dan peningkatan kualitas pembelajaran ya. Kemudian ini terbangunnya sistem pemberdayaan kolegial ya, dosen berkelanjutan yang berproses praktek di tingkat prodi gitu ya. Jadi ini yang diharapkan ya. Nah, ini program magang ini ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Tahapan yang pertama namanya in-class training. Jadi di training dulu selama sekitar 4 hari gitu ya, tentang apa itu lesson study dan sebagainya gitu ya. Pokoknya ini untuk pemula memang ya. Kalau ini untuk pemula Bapak Ibu ya. Kemudian on the job training, berarti nanti setelah in the job training 4 hari dikembalikan lagi ke perguruan tinggi gitu ya. Dikembalikan ke perguruan tinggi untuk berinteraksi dengan para guru. Ya. Nah, namanya on the job training. Nah, setelah sekian lama barang 1 bulan atau nanti ada lagi in class training kedua gitu ya. Jadi masuk lagi, nah dibina lagi gitu ya. Nah, harapannya dengan 3 bentuk magang ini gitu ya, mulai dari tadi yang in class, on the job maupun in class yang kedua gitu ya. Ini menjadi para LS dan bisa menularkan ke para sejawatnya gitu ya. Nah, ini persyaratan pesertanya saya kira juga nggak sulit ya. Sama Bapak Ibu gitu ya. Cuman memang kita batasin untuk yang maksimal lektor ya Bapak Ibu gitu ya.
mengisi borang aplikasi gitu ya. Kemudian juga ada izin dari perguruan tinggi ya. Dan yang jelas harus bersedia mengikuti BINTEK ya dan implementasinya. Jadi tidak hanya sekedar datang saja, tapi harus mengimplementasikan. Waktu tempatnya Bapak Ibu ini baru rencana ya, in class-nya ini kurang lebih awal September ya. Tempatnya di Malang gitu ya, on the job ke trainingnya berarti di masing-masing perguruan tinggi. Dan untuk in the class trainingnya ke tahap kedua ini sekitar Oktober ya, bertempat di Bandung. Karena memang ini yang yang banyak gitu ya, banyak ahlinya ya, banyak ahlinya tentang LS itu adalah di Malang ya, di UM ya, dan di Bandung itu di UPI gitu ya. Nah, pendanaan kami berikan ini ya, Bapak Ibu ya, kami berikan pendanaan memang kalau yang ini Bapak Ibu sharing ya pendanaannya ya. Jadi kami hanya mendanai penyelenggaraan akomodasi dan konsumsi peserta, sedang perguruan tinggi pengirim mendanai transportasinya dan barangkali uang saku lah gitu ya untuk pesertanya gitu ya. Jadi kami tidak semua danain, tapi dana ini adalah dana sharing. Nah, yang berikutnya adalah Diktendik berprestasi ya. Diktendik berprestasi ini adalah penganugerahan bagi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Berprestasi ini. Nah, ini program ini udah lama Bapak Ibu ya berlangsung gitu ya. Saya harap wilayah 1 juga mengikuti gitu ya. Karena ini bukan hanya untuk PTN dan untuk PTS. Nah, moga-moga LL wilayah 1 sudah atau sedang gitu ya, atau akan gitu ya, mengikuti Diktendik berprestasi. Memang kalau dilihat dari statistiknya gitu ya, di PTS itu nggak begitu banyak yang ikut gitu ya. Bapak Ibu nggak usah berkecil hati atau takut gitu ya, atau minder gitu ya untuk mengikuti Diktendik berprestasi ini. Kenapa gitu ya? Karena ini berjenjang ya. Sudah menang di LL Dikti saja itu sudah bagus gitu ya. Sudah bagus gitu ya. Karena apa? Ini adalah mendorong ya, nanti untuk mendorong para pendidik ya dan tenaga kependidikan ini untuk bisa berkarya lebih kreatif lagi atau inovatif di kemudian hari gitu ya. Nah, ini tujuannya ya Bapak Ibu, mungkin saya nggak usah baca satu persatu biar lebih singkat gitu ya. Nah, berikutnya ini tentang bidangnya atau kategorinya untuk Diktendik berprestasi ya. Diktendik berprestasi ini ada untuk dosen ya. Dosen itu dibagi Bapak Ibu. Atau yang bidang saintek ya, sains dan teknologi teknik gitu ya. Kemudian yang lain adalah sosial humaniora atau soshum gitu ya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu dosen ini hanya satu, dosen saja gitu. Waktu dosen dulu ternyata memang banyak memang yang soshum itu kalah gitu ya dengan yang saintek gitu ya. Sehingga kita bagi sekarang ya, tidak hanya dosen-dosen teknik saja yang peluangnya lebih besar, tapi dua-duanya berpeluang, ya berpeluang. Nah kemudian Bapak Ibu untuk yang dosen ini, gitu ya, itu pelamarnya lumayan banyak, ya lumayan banyak setelah kita pisah. Dan pemenangnya pun Bapak Ibu juga banyak yang dari PTS ya, jangan salah ya Bapak Ibu ya. Yang dari PTS juga banyak yang menang ya, jadi nggak usah berkecil hati. Kemudian yang tenaga administrasi akademik gitu ya silahkan gitu ya, itu tendik ya. Ada juga arsiparis ya. Ini yang arsip nanti silahkan mengikuti Bapak Ibu. Ada pengelola keuangan ya. Ada juga laboran ya. Laboran itu yang Pranata Laboratorium Pendidikan atau PLP, dan yang terakhir programnya adalah pustakawan ya. Silahkan ikuti saja Bapak Ibu. Ini di wilayah 1 gitu ya. Nah ini alurnya ya, alurnya Bapak Ibu. Jadi dari PTS nanti ada pemilihan di tempat Bapak Ibu ya. Biasanya di PTS itu harusnya kalau ini tiap tahun ya ada pemilihan-pemilihan. Kalau kayak Bapak Ibu mungkin dengar atau sering ke rumah makan cepat saji itu kan ada di Pampang di situ pegawai bulan ini, nah gitu, pegawai terbaik bulan ini. Atau mungkin pegawai terbaik tahun ini. Nah, saya kira di PTS juga perlu mengadakan itu, gitu ya. Silahkan ya. Nah, pemilihan di PTS nanti setelah itu di tingkat LL Dikti ya. Nah, di LL Dikti ini sekarang pemenangnya dinaikkan Bapak Ibu ya. Kalau dulu hanya pemenang 1, 2, 3, sekarang ditambah LL Dikti itu sampai 5. Ya, jadi silahkan kirimkan 5 pemenang gitu ya.
ke pusat gitu ya. Kenapa? Supaya juga banyak jangan-jangan orang-orang yang hebat gitu ya, tapi karena hanya dibatasi 3, ada yang lain yang tidak bisa tercover gitu ya. Kemudian kalau yang PTN juga kita naikkan yang tadinya 1 menjadi 2 gitu ya, supaya lebih banyak gitu ya. Setelah itu di tingkat nasional Bapak Ibu, ya nanti di tingkat nasional nanti akan dipilih gitu ya. Nanti ada penilaian awal, ada penilaian final. Penilaian awal itu kita pilih 10 besar ya nanti seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi seperti ini nanti jadwalnya. Jadi nanti April sampai September masih cukup lama ini ya waktunya ya. Jadi masih punya kesempatan panjang ya pemilihan Diktendik berprestasi di LL Dikti ini ya. Bisa April sampai September gitu ya. September nanti pemilihan yang 10 besar ya finalis ya. Dan yang Oktober adalah pemilihan 3 besar gitu ya, 3 besarnya, dan nanti pemberian penghargaan. Nah, pemberian penghargaan itu tiap tahun kami berikan dalam dalam sebuah perhelatan lah kalau kami bilang ya. Biasanya dihadiri oleh Pak Menteri ya, biasanya ya. Pak Menteri setidaknya Pak Dirjen gitu ya, seperti itu. Jadi ini nanti hadiahnya lumayan juga Bapak Ibu ya. Kalau dosen itu hadiahnya satu sekitar 30-an 5 juta atau berapa, hadiah kedua 30 dan hadiah ketiganya 25. Kalau yang tendiknya itu mulai 30, 25, 20 kalau nggak salah, dan hadiah-hadiah lain. Nah, moga-moga nanti ada sponsor lain yang bisa memberikan hadiah gitu ya, sehingga semakin besar penghargaannya gitu ya untuk para dosen dan tendik ini. Nah, ini memang pendanaan kalau untuk di tingkat LL Dikti ini atau di PT ini adalah masing-masing institusinya, tapi kalau di pusat kami tanggung seluruhnya ya, kami tanggung seluruhnya termasuk sampai pada biaya transportasinya ya. Ini lamannya Bapak Ibu. Nah, kayaknya itu yang kami sampaikan Pak Dian gitu ya. Jadi terima kasih, memang agak panjang dikit nih ya, sekitar lebih dari 30 menit gitu ya, mohon maaf gitu ya. Moga-moga Pak Direktur sudah bergabung gitu ya. Kalau belum bergabung berarti nanti kiranya Bu Yuni gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono. Bapak dan Ibu, sambil menunggu Pak Direktur, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk tunjuk tangan untuk berdiskusi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Mulyono. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Silakan unmute sendiri apanya. Ada Bapak dan Ibu? Ya, UMN. Ya, silakan. UMN, di unmute Pak apanya. Ya, silakan. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari UMN Al-Wasliyah, Pak Mul, pernah mendapat hibah listen study. Itu sekitar tahun 2016 yang lalu. Nah, pertanyaannya, apakah kami masih bisa mengusulkan kembali? Jadi waktu itu kita dapat untuk 3 prodi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan pendidikan ekonomi. Jadi apakah ada program lanjutan atau kami bisa mengusulkan untuk program studi yang lain? Demikian, makasih Pak Mul, Pak Prof. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mul mau langsung atau kita tunggu 2 lagi? Tunggu lagi, tunggu aja. Oke, baik. Bapak dan Ibu, 2 lagi. Dipersilakan. Baik, Umsu, Pak Akrim, silakan. Terima kasih Pak Prof, Pak Kepala, Pak Mulyono yang terhormat. Kami hanya ingin bertanya apakah semua program yang disampaikan tadi sudah tersedia pedoman dan atau panduannya di website. Mungkin nanti kami bisa pelajari lebih detail. Mohon informasinya Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi Bapak dan Ibu, dipersilakan. Tunjuk tangan, silakan unmute sendiri. Pak WR1USI, dipersilakan.
Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Dian. Salam Pak Mulyono. Oh iya Pak, salam kembali Pak. Saya Pak Jeb Saragih, mewakili Pak Marlan WR1. Yang pertama begini Pak, di samping kegiatan-kegiatan yang Bapak paparkan tadi, untuk dosen-dosen pemula saya pikir banyak kebutuhan di tingkat PTS, terutama yang terkait dengan kemampuan-kemampuan dasar. Kita sering mendengar ada pelatihan pekerti AA yang mungkin perlu diperluas, Pak. Terutama terkait dengan Serdos ya, menjadi persyaratan Serdos. Itu yang pertama. Kedua, tadi paparan Bapak mengenai dosen berprestasi yang sudah dipisah antara Saintek dan Sosum. Nah ini usul saja Pak, mungkin kalaupun tidak tahun ini untuk tahun-tahun berikutnya, kalau misalnya per PTN itu bisa 2 pemenang, ini kan LDikti ini ratusan PTS ini Pak. Ya logika saya bisa 10 pemenang atau 15 begitu. Walaupun mungkin untuk ke pusat dibatasi, tapi di tingkat LLDikti-nya mungkin bisa lebih banyak. Karena kan LLDikti 1 saja mungkin 200 lebih PTS Pak Dian ya. 225. Ya Pak, jadi ya proporsional begitu karena mungkin untuk dikirim ke pusat mungkin kementerian atau Ditjen batasi, tapi di LLDikti-nya bisa diperbanyak. Nah yang ketiga, saya sebetulnya di pertemuan ini berharap ada paparan mengenai percepatan guru besar ini, Pak. Nah, kami ingin fokus di situ sebab di universitas kami, di samping percepatan guru besar, ya ini kelihatannya banyak mentok di lektor nih. Untuk lektor kepala saja kayaknya banyak yang ragu. Nah, kemudian ya ini yang problem di banyak PTS, terutama di kami, mau melangkah ke jenjang guru besar ini kelihatannya walaupun tetap berjuang, kelihatannya agak dipersulit. Kita sering dengar program-program percepatan guru besar, tapi regulasi-regulasinya kok sepertinya bukan mempercepat gitu loh. Mohon maaf kalau saya salah, tapi mohon juga kalau bisa ada paparan dari Direktorat Sumber Daya mengenai rencana percepatan guru besar ini. Di LLDikti 1 sering dilakukan pertemuan-pertemuan di Medan mengenai percepatan ini, tapi mungkin ke depan Pak Dian bisa lebih fokus. Misalnya ada 5-10 orang yang serius, bisa dikawal terus tuh sampai guru besar gitu Pak, usulannya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Dian dan Pak Mulyono. Salam. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Monggo Pak Mulyono. Ya, makasih Prof Dian gitu ya, Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama tadi dari UMN gitu ya, yang sebelumnya sudah menerima hibah lesson study tahun 2016 gitu ya. Nah, pertanyaannya apa bisa mengusulkan lagi gitu ya? Jawabannya bisa Pak, bisa. Jadi kalau yang hibah lesson study itu gitu ya, itu saya tahu dulu adalah hibah yang dari Direktorat Belmawa ya, itu lebih ke kelembagaannya gitu, lebih ke kelembagaan LPTK-nya gitu ya di situ. Karena dulu memang di Belmawa itu membicarakan atau menghandle gitu ya, itu sampai katakanlah kurikulumnya dan sebagainya, sedangkan SDM-nya adalah di kami ya, SDM-nya di kami, nah dosennya di kami, nah, sehingga Bapak Ibu gitu ya, untuk itu silahkan Pak melamar lagi Pak ke kami ya, silahkan. Jadi memang ini harusnya memang yang hibah yang Bapak sudah lakukan, Bapak Ibu terima itu, setelah Bapak terima itu harusnya continue ya, continue. Jangan sampai berhenti gitu ya. Karena tidak ada hibah lagi terus berhenti gitu, jangan ya.
Jadi terus gitu ya mengembangkannya gitu ya. Nah silahkan Pak mengusulkan untuk dosennya ya besok untuk ikut magang ya, untuk apa lesson study maksud saya, untuk lesson study silahkan gitu ya. Kemudian untuk yang UMSU ya, UMSU nih semua program apa telah tersedia di web memang belum Pak. Ini kami sedang menyusun apa namanya panduannya. Panduannya sebetulnya sudah bisa dibilang 95% selesai gitu ya. Tinggal kita rilis saja, kita lepas saja gitu nanti ke web tadi yang di web tadi gitu ya. Cuman begini juga Bapak Ibu ini. Kami juga masih wait and see gitu ya. Ini seperti di awal tadi saya sampaikan gitu ya. Ini kita memang akan ada refocusing gitu. Refocusing tentang apa namanya dana yang diarahkan ke COVID-19 gitu ya. Ini semua kementerian, ya semua kementerian kena gitu ya. Nggak tahu ini di LLDT kena apa enggak gitu ya. Tapi semua kena gitu ya. Jadi apa namanya ya kalau istilah apa namanya ini sekarang namanya pemotongan anggaran lah refocusing itu seperti. Pak Dian kena. Kami 1,66 miliar. Kami itu di bagian saya saja itu sekitar 40 ya. 40 M ya. 40 M ini gitu ya. Jadi luar biasa memang ininya gitu ya. Efeknya ke apa namanya anggaran gitu ya COVID-19. Tapi Bapak Ibu jadi sering-sering saja nanti staf Bapak Ibu atau dosennya lihat di apa namanya di laman ya. Di laman tadi dikti.kemdikbud.go.id karena nanti semua akan kita tawarkan melalui laman. Jadi surat menyurat memang sekarang bisa dibilang apa namanya ya kita kurangi jauh gitu ya. Maupun ada gitu ya, itu tetap biasanya selain surat juga ada di laman gitu ya. Yang berikutnya ini yang dari USI ya Pak Jim ini. Jadi waduh ini terima kasih ini banyak usulannya Pak Jim. Ini kalau saya perhatikan ini usulan ya. Usulan mamanya tentang dosen-dosen pemula untuk seperti mamanya pekerti AA gitu. Wah ini bagus sekali Pak gitu ya. Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Kalau saya sangat setuju sebetulnya Pak. Karena memang banyak gitu ya dosen-dosen pemula atau dosen-dosen bahkan yang belum pernah tidak pemula saja gitu ya. Sudah lama aja mungkin belum pernah menerima ini gitu ya. Nah, harapan kami gitu ya. Ini yang diusulkan Pak Jim ini dari USI ini bisa kita laksanakan entah tahun ini entah tahun-tahun berikutnya gitu ya. Kemudian juga untuk dosen berprestasi ini sudah ini Pak apa yang disampaikan oleh Pak Jim dari USI ini gitu ya. Ini juga sudah saya ini di tim Pak. Ya, kami kan bekerja dengan tim ya. Saya usulkan memang dulunya kan cuma 3 ya pemenangnya Bapak Ibu dosen Saintek 3, dosen apa namanya Sosum 3 gitu ya dulu ya. Nah setelah itu saya usul bagaimana kalau lebih dari itu. Saya juga mengusulkannya seperti Pak Jim tadi 10 saya mintanya juga gitu ya. Ternyata memang di tim jangan 10 lah 5 dulu. Gitu, 5 dulu. Nah 5 dulu nanti berkembang. Nah, nanti jadi di wilayah 1 itu bisa mengusulkan dosen Sosum 5, dosen Saintek 5, yang tendiknya tadi masing-masing 5. Ya, jadi banyak gitu silahkan gitu. Jadi itu Pak Jim. Jadi tapi ini saya kira usulan juga yang nanti akan saya sampaikan lagi juga di tim Pak Jim gitu ya. Jadi 10 orang. Nah, untuk percepatan guru besar kalau nggak salah ada Bapak Ibu nanti ini di pertemuan ini nanti akan ada yang mewakili tentang karir dosen maupun tendik ya. Barangkali Pak Iwan sudah bergabung. Belum, Pak. Belum ya, Pak Iwan belum bergabung. Ya, harusnya ada Pak Iwan ini ya. Pak Iwan atau Pak Direktur. Nah, mungkin Pak Direktur yang mau menjelaskan. Moga-moga nanti Pak Direktur lah gitu ya. Tapi ada Pak, percepatan GB ini setiap tahun ada Pak. Ya, ada anunya, ada apa namanya? Ada kayak BIMTEK-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman memang kembali lagi kita hanya di awalnya saja di BIMTEK-nya, setelah itu memang kami tidak mengikuti. Nah, mengikutinya seperti usulan Pak Jim tadi gitu, mamanya ada 5 yang niat jadi guru besar terus di apa namanya di treatment katakanlah gitu oleh LLDT atau katakan oleh pusat ya itu saya bilang ini usul yang sangat bagus gitu ya. Itu Pak Dian, Bapak Ibu yang kami hormati ya. Kami kembalikan lagi ke Pak Dian. Baik. Bapak dan Ibu harus diakui bahwa waktu kita
sampai jam 11. Oleh sebab karena itu kita masih punya waktu sekitar 15 menit dan saya sudah mengusulkan ke Ibu Nidia untuk melakukan vikon ulang dengan Pak Direktur di lain waktu. Oh, ya. Jadi mungkin jawabannya dari pertanyaan berkaitan dengan kenaikan pangkat guru besar dan seterusnya tadi akan kita tanyakan dengan Pak Iwan dan Pak Direktur di lain waktu untuk acara pikon seperti ini. Oleh sebab karena itu, maka fokus kita kali ini mungkin ke Pak Mulyono dulu, sedemikian sehingga nanti kita buat lagi yang baru. Baik, untuk itu kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan berikutnya. Dipersilakan Bapak dan Ibu, silakan tunjuk tangan dan di-unmute komputernya. Ya, dari Inkes Deli Usada dipersilakan. Bu Erna. Terima kasih, Prof. Ya. Selamat siang, Pak Mul. Selamat siang, Bu. Saya yang ringan-ringan aja, Pak Mul. Ya, Bu. Tentang sertifikat, maaf, tentang jabatan fungsional untuk tenaga kependidikan, Pak Mul. Karena memang terus terang kami belum ada untuk tenaga pendidikan ini. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau tadi seperti dosen kan tenaga pengajar terus ke AA, baru ke lektor kepala dan guru besar. Kalau tendik ini kan ke terampil, mahir, penyelia dan ahli pratama dan seterusnya. Ya. Yang kami tanyakan adalah prosedur dan sistemnya serta sertifikasinya untuk tendik ini. Mungkin bisa kami dapat informasi yang lebih lengkap. Di mana kami bisa, apakah melalui Dikti Wilayah 1 atau ke Dikti untuk pengusulannya, Pak Mul. Barangkali itu saja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna. Yang lain Bapak dan Ibu dipersilakan. Prof. Dari Tanjung Balai. Tanjung Balai, Politeknik. Stikes. Oh, Stikes. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Saya dari Stikes Tanjung Balai. Mohon maaf, Prof. Ingin bertanya tentang beasiswa dosen. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada kriteria yang dilihat jika seorang dosen itu mengikuti seleksi beasiswa? Ya. Saya kira cukup, Prof. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kriteria beasiswa untuk dosen. Baik. Yang berikutnya Bapak dan Ibu. Unhar, Prof. Unhar, dipersilakan. Universitas Harapan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mulyono, saya mau menanyakan tentang kompetensi dosen yang dikeluarkan apabila kita mengikuti sertifikasi lewat lembaga sertifikasi profesi LSP. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang ikut, banyak LSP juga yang menawarkan. Tetapi kalau saya melihat bidang dari LSP itu terkadang tidak sesuai dengan kompetensi yang ditawarkannya. Sementara itu kawan-kawan juga ikut sertifikasi kompetensi itu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, pertanyaan saya, apakah kompetensi dari lembaga-lembaga sertifikasi profesi seperti ini posisinya di Kemendikbud itu seperti apa, Pak Mul gitu? Demikian Pak Mul, terima kasih Prof. Baik, Universitas Harapan. Pak Mul, dipersilakan. Ini berat-berat ini pertanyaannya, ya, Pak Mul. Betul, berat. Berat ini Pak, ini kelihatannya enteng tapi berat gitu ya. Yang nanyanya yang enteng, yang jawab yang berat. Baik. Jadi yang pertama dari Inkes Deli Usada gitu ya Bu Erna gitu ya. Jadi jabatan fungsional tendik ini mungkin bagi PTS gitu adalah barang baru. Memang barang baru. Barang baru gitu ya. Beda dengan dosen ya Bapak Ibu. Kalau dosen itu sudah dari zaman dahulu itu sudah ada ya. Sudah ada dari zaman dulu gitu ya. Nah, kalau yang jabatan fungsional tendik terutama Bu Erna ya, itu yang Pranata Laboratorium Pendidikan ya. PLP, karena PLP ini adalah instansi pembinanya Kemdikbud. Ya, pasti
perguruan tinggi yang eksakta biasanya kan punya lab, ya, punya lab. Nah, lab ini adalah biasanya ditangani yang namanya Pranata Laboratorium Pendidikan. Nah, bedanya apa sih, Bapak Ibu ya, antara dosen sama tendik gitu? Kalau dosen ini memang sudah ya dari dulu PTN-PTS sudah apa namanya diwajibkan ya untuk apa? Karena apa? Kalau wajib tuh biasanya kan ada ininya, ada embel-embelnya ya. Ada embel-embelnya. Embel-embelnya apa? Yaitu ada namanya kalau dosen tunjangan serdos gitu ya, tunjangan serdos atau juga tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya. Nah, memang Bu Erna untuk yang Japung Tendik khususnya yang PLP ini gitu ya, itu ini saya bilang baru banyak dilakukan hanya PTN, baru PTN. Ya, baru PTN. Harapan kami memang PTS ikut. Kenapa ini bagi PTS? Bagi PTS kalau kami bilangnya fakultatif. Gitu. Fakultatif itu artinya yang mau ikut boleh gitu ya. Yang tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya ingin di perguruan tinggi Bapak Ibu seorang tendik ini juga mempunyai apa namanya jenjang jabatan ya. Untuk apa? Karir ya. Karirnya jangan cuma dari, mohon maaf gitu ya, dari direkrut tahun 90-an sampai sekarang masih begitu saja gitu ya. Kan apa ya namanya, kasihan gitu ya. Jadi ke depan Bu Erna, kami sebetulnya inginnya ya, kami nggak bisa bekerja sendiri, mungkin dengan teman-teman juga di LLDikti gitu ya. Untuk saya kira bisa mungkin apa ya namanya, kayak yang namanya entah sosialisasi atau apa gitu ya tentang yang khusus PLP untuk apa Pranata Laboratorium Pendidikan gitu. Saya kira di wilayah satu juga cukup banyak gitu ya. Nah ini panjang ininya Bu Erna, apa istilahnya ceritanya gitu ya. Nah kalau saya ceritakan di sini aja nggak selesai karena sebelumnya saya nangani jabatan ini Bu sebelum ini apa balik lagi ngurusi kompetensi gitu ya. Nah silahkan nanti Bu Erna, nanti prosedurnya sebetulnya kalau Bu Erna mau baca-baca ya untuk katakanlah apa jabatan fungsional PLP, Ibu bisa baca Permen Pan RB nomor 7 ya tahun 2019. Permen Pan RB nomor 7 tahun 2019 ya. Nah, sebetulnya di apa namanya Bu di juknisnya itu ya di juknisnya atau PO-nya atau petunjuk operasional sebenarnya kita sudah sedang buat. Nah nanti di dalamnya dibolehkan termasuk yang swasta. Kalau yang di Permen Pan RB itu bilangnya PNS, PNS dan PNS. Ya nanti di apa namanya di juknisnya kalau kita ingin masukkan juga termasuk PTS yang mau melakukan seperti itu gitu ya. Baik, jadi itu ya Bu Erna, nanti silahkan baca-baca gitu ya. Nanti kalau mau ada semacam ini, bisa kita ini adakan semacam kayak BIMTEK lah gitu ya, untuk jabatan fungsional gitu ya. Yang berikutnya dari Stikes Sakinah ya, tentang beasiswa dosen, kriterianya seperti apa, nanti Bu Yuni ya. Bu Yuni setelah ini Pak, ini masih ada waktu enggak Bu Yuni Pak? Moga-moga masih Pak ya. Kan apa namanya jam 12 kan ininya pas kalau mau sholat Jumat ya. Yeah. Nah ini mungkin Bu Yuni lah nanti diberi kesempatan gitu ya. Kemudian untuk yang Unhar gitu ya ini sertifikasi kompetensi. Nah ini ya saya bilang gini Bu, kalau sertifikasi kompetensi itu apa ya tinggal kebutuhan ya. Kalau memang di tempat Ibu ya melakukan sertifikasi kompetensi ya memang dibutuhkan ya monggo silakan. Ya, silahkan ya. Itu tidak ada juga kewajiban harus sertifikasi kompetensi gitu ya. Apalagi tadi tidak relevan gitu ya. Apa namanya ibunya mau katakanlah dosennya dosen teknik gitu ya. Tapi sertifikasi kompetensinya bidang yang lain kan tidak sesuai dengan apa yang di apa namanya ya yang sekarang sedang dijalankan gitu ya. Jadi kalau bisa ya harusnya yang relevan gitu ya. Karena kalau nanti ini relevan Bapak Ibu ini akan menjadi juga kalau saya bilang tambahan kum ya, tambahan kum. Nanti bisa didatakan ya, bisa masuk di ini nanti sehingga BKD-nya atau mungkin juga pada saat nanti apa namanya penilaian angka kreditnya ini bisa diklaim gitu ya. Itu ya
Ibu yang dari Unhar gitu ya. Jadi dan ini bukan di bawah Dikbud Bu ya. Bukan di bawah Dikbud, kayaknya Dikbud tidak punya ini gitu ya. Ini kayaknya agak lain mungkin semacam lembaga gitu ya. Terima kasih Pak Dian, kami kembalikan. Ya, Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 5 menit lagi, dipersilakan. Wangsa, Bro. Dari Dharma Wangsa. Dharma Wangsa, dipersilakan Pak. Ini juga Pak. Dari Medan Area. Oke, Dari Medan dari Area. Dharma Wangsa Medan Unusu Area. satu Pak. Pak Dian Unusu Unusu satu. ya, terakhir. Baik, Bapak dan Ibu. Silakan Dharma Wangsa. Terima kasih, Prof. Pak Mul, kita ada prodi Pendidikan Agama Islam. Dosen-dosen kita itu sudah layak dan lama sekali untuk mau ke lektor kepala dan guru besar. Tapi seringkali terkendala adalah satu sisi di bawah Kopertais. Di sisi lain juga ada klaimnya Kopertais menyatakan itu sudah di bawah Kemendikbud atau LLDikti. Nah, sinkronnya ini macam mana nih kepastiannya atau yang bisa kita jadikan sebagai pegangan gitu Pak Mul. Terima kasih Pak Mul, Prof. Ya. Baik, Universitas Dharma Wangsa. Universitas Medan Area dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Prof. Dian dan Bapak Mulyono. Kami sangat tertarik dengan program-program yang disampaikan oleh Direktur SD Sumber-Daya. Nah, kami melihat bahwa program ini kalau untuk PTN mungkin sudah luar biasa, sudah banyak. Tapi untuk PTS ini suatu program yang berat. Jadi kami mohon untuk PTS ada keringanan sedikit atau seleksinya itu memudahkan bagi PTS untuk bisa mengikuti program-program yang telah dibuat tersebut, Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat mengenai sertifikasi tadi, termasuk kompetensi, kami juga sudah membuat sertifikasi bagi tendik, gitu ya. Cuman kami biaya sendiri untuk meningkatkan kompetensi dan profesional dari tendik kami, termasuk pustakawan itu hampir keseluruhannya sudah bersertifikasi. Kemudian untuk laboran ini, kami merasa bahwa laboran kami itu perlu juga sertifikasi, tapi kami bingung kemana kami harus mendapatkan sertifikasi untuk laboran. Apalagi tadi ada beberapa jabatan fungsional untuk laboran, dan ini kami sangat tertarik sehingga ini untuk keterampilan bagi mahasiswa ini sangat diperlukan, Pak. Sama dengan PTN tentu saja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti Mardian. Ya, berikutnya Unusu, dipersilakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Prof. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke Pak Mulyono. Ini ada dua pertanyaan kelihatannya. Satu tentang beasiswa ya Pak ya. Mohon maaf. Karena banyak dosen yang akan ambil SEDOS. Kemudian mereka sudah dapat SEDOS. Sering bertanya memang, bagaimana kalau kami dapat beasiswa SEDOS nanti tutup, stop atau enggak begitu. Jadi mohon penjelasan status yang mana stop, status yang mana tidak. Sehingga mereka lebih bergairah untuk sekolah. Itu satu. Yang boleh kami usulkan tentang dosen yang magang, Pak Mulyono, juga Prof. Dian. Alangkah bagusnya kalau memang dosen magang ini bisa diperlebar lagi ke dunia usaha kelihatannya, karena kita udah kampus Merdeka sekarang ya, Merdeka Belajar. Sepertinya putus-putus, Pak. Putus ya, putus. Putus. Putus, Pak. Oke, tapi sudah tertangkap sih, Pak. Sudah tertangkap, oke. Ya, yang nomor 2 tadi, karena Baik. bilangnya 2 ya. Baik. Sambil menunggu Pak Mulyono, dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu, yang pertama tadi dari Dharma Wangsa gitu ya. Jadi pendidikan agama Islam gitu ya, yang mau naik ke LK ataupun GB gitu ya. Itu bingung gitu ya. Bapaknya mana? Atau bapaknya siapa gitu ya Pak ya? Bapaknya siapa gitu ya. Jadi ini memang sudah terdeteksi lama Pak.
sudah terdeteksi lama. Bahkan saya sudah waktu beberapa tahun yang lalu sudah lapor juga ke pimpinan saya, Pak Bunyamin, ya, Prof. Bunyamin Maftuh waktu itu, sebagai Direktur Karir dan Kompetensi gitu ya. Saya sampaikan ke Pak Bunyamin, Pak, ini banyak dosen yang mengeluh, ya, yang khususnya dosen-dosen yang di FAI, ya, FAI gitu ya. Kenapa gitu ya? Ini Pak, ini dosennya tidak diperhatikan sana, tidak diperhatikan sini. Harusnya kalau diperhatikan sana, diperhatikan sini, malah ini. Nah ini mohon maaf malah. Kalau dulu Pak, setahu saya ini memang dosen FAI itu memang ditangani oleh Kopertais Pak, atau Kementerian Agama, ya gitu ya. Terus ya sudah, kita nggak mau ini ya Bapak Ibu. Cuman kan begini Bapak Ibu, saya udah merasa sampaikan sama pejabat di Kementerian Agama, karena sering rapat dulu saya Kementerian Agama, saya sampaikan gitu ya. Ilustrasinya seperti ini, saya bilang gitu ya. Ini ada yang namanya PTS yang di bawah Kemdikbud, ya. Ada yang namanya PTN atau bahkan PTS yang di bawah Kementerian Agama, ya. Yang di bawah Kemdikbud gitu ya, ada program studi agama Islam atau agama-agama yang lain lah, agama Kristen, agama Katolik dan sebagainya gitu ya. Itu ya. Nah, terus di tempat Kementerian Agama, selain agama juga menyelenggarakan pendidikan umum, kedokteran ada, ekonomi ada gitu ya, Bapak Ibu, teknik ada gitu di sana gitu ya. Nah, terus saya sampaikan kepada pejabat di sana gitu ya. Ini saja Pak, ikut induknya saja. Kalau induknya adalah Dikbud, ya ke bawahnya ikut sampai ke dosen-dosennya gitu, sampai ke ini. Sama juga yang di bawah Kementerian Agama ikut ke sana semua gitu ya. Artinya kalau dosen yang di bawah Kementerian Dikbud ya ikut Kementerian Dikbud. Dosen yang di bawah Kementerian Agama walaupun itu program studi umum ikut silahkan ke sana gitu Pak, gitu loh. Nah, cuman yang agama tetap di ini Pak, ini. Nah, ini makanya, nah ini agak tingkat tinggi sedikit gitu ya. Nanti kayaknya sih perlu Pak, sekali lagi, barangkali, apalagi Bapak sudah, saya belum dengar Pak kalau ini sudah diserahkan ke Kemdikbud gitu ya. Kalau itu ada seperti itu, entah pernyataan tertulis atau apa, saya kira bagus, lebih baik jelas gitu ya. Kalau menurut saya ilustrasinya harusnya ngikut Dikbud Pak, gitu loh, bukan Kementerian Agama gitu. Karena saya sering rapat juga dengan kementerian perguruan tinggi entah yang di bawah NU, entah yang di bawah Muhammadiyah gitu ya. Itu keluhannya seperti itu, keluhannya Pak gitu ya. Jadi kalau ada gitu ya, nanti silahkan Pak gitu loh, mamanya ini entah disurati entah apa gitu ya, nanti biar kami bisa pakai sebagai sarana gitu ya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama gitu ya. Yang ini yang dosen FAI gitu ya. Kemudian medan area gitu ya, mengenai keringanan syarat gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Memang kita kadang-kadang ini gitu juga sudah ini Bapak Ibu ya. Sudah berdebat gitu ya dengan tim gitu. Berdebatnya adalah tentang tadi mamanya. Apalagi PTS mohon maaf ya. Wilayah timur gitu ya. Wilayah timur itu juga berat Bapak Ibu kalau ngikutin ini gitu ya. Tapi biasanya kalau ada yang nilainya sama, maunya gitu ya. Ada yang nilai sama, mamanya. Katakanlah yang dari wilayah luar Jawa nilainya 10 itu. Dari yang dalam Jawa nilainya 10, biasanya yang dari luar Jawa yang kita ambil, Pak, Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita kayaknya tidak mungkin mamanya yang dari dalam Jawa aturannya ABC gitu ya, D gitu ya. Sedangkan yang dari luar Jawa hanya ABC, enggak seperti itu. Tetap harus sama, cuman tadi kita tetap ada afirmasi untuk yang di luar Jawa, apalagi yang PTS gitu ya, untuk yang PTS. Kemudian untuk sertifikat kompetensi gitu ya, terutama tadi ini Bu, itu sama tadi yang dari Inkes ya, Inkes Deli Usada tadi ya. Silahkan Ibu baca-baca ya di situ gitu ya. Kalau memang mau ikut gitu ya nanti gitu ya, tentang katakanlah jabatan fungsional laboran tadi gitu ya, itu monggo silahkan ya, nanti dibaca-baca dulu. Sebetulnya kalau ada cukup banyak, saya kira cukup banyak di Medan gitu ya, di Medan yang mempunyai laboran gitu ya, nanti bisa diberikan semacam
BIMTEK lah gitu ya, pengenalan gitu ya, seperti itu gitu ya. Yang terakhir dari UNU, ini kalau beasiswa nanti Bu Yuni ya, kembali lagi Pak, beasiswa Bu Yuni nanti, saya nanti takut salah menjawab gitu ya. Kemudian magang diberikan ke Dudi. Betul Pak, di dalam magang itu nanti ada bagaimana cara kerjasama ke Dudi gitu ya. Tapi tidak ke Dudinya, karena memang ini agak berbeda gitu ya. Jadi nanti bagaimana cara mendapatkan katakanlah kerjasama dengan dunia kerja dan dunia industri yang pas momennya gitu ya. Itu nanti akan diajarkan di situ gitu ya. Ini sebetulnya sudah menjawab bahwa ini diperlebar gitu ya, dengan kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri gitu ya. Itu Pak Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya kira kita padatkan diskusi kita hari ini dengan Pak Mulyono. Kenapa? Karena saya udah kirim WA ke Pak Direktur dan ke Ibu Nidia juga bahwa kita akan mengadakan Vikon lagi dengan Pak Direktur lagi untuk hal-hal yang ketika ditanyakan tadi, beasiswa, kemudian Jafung, guru besar dan seterusnya itu nanti akan kita dapatkan jawabannya dari Pak Direktur. Mungkin Bu Yuni juga bisa hadir. Oleh sebab karena itu Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kita semua dan kita padakan acara ini sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Mulyono yang sudah menghadiri acara ini. Hormat kami semua untuk Pak Mulyono. Mudah-mudahan nomor teleponnya sudah diberikan tadi. Dan mudah-mudahan bisa kami dapatkan, kemudian kami bisa berhubungan langsung lagi dengan Pak Mulyono. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya kira itu diskusi kita hari ini. Nanti undangan berkaitan dengan diskusi Vikon dengan Pak Direktur akan kita sampaikan lagi dalam beberapa waktu ini, dan mudah-mudahan kita akan tetap bisa diberi kesempatan untuk diskusi dengan Pak Direktur sumber daya dalam hal-hal yang lebih luas lagi. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Pak Mulyono ada kata-kata terakhir untuk disampaikan ke kawan-kawan pimpinan perguruan tinggi, dipersilakan. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Yang pertama tentu saya mengapresiasi gitu ya usaha LL Dikti wilayah 1 gitu ya. Yang kedua juga mengapresiasi Bapak Ibu yang telah tergabung dalam Vikon ini gitu ya. Karena sekarang juga tugas LL Dikti cukup berat gitu ya dibandingkan dengan dulu waktu Kopertis gitu ya. Sebetulnya LL Dikti ini juga tugasnya nangani PTN ya Pak ya. Gitu ya. Nah, tapi sekarang masih fokus di PTS gitu ya. Nah, kami berharap Bapak Ibu mungkin para dosennya gitu ya lebih aktif ya, sering membuka lamannya Dikti gitu ya. Karena tawaran-tawaran ini sekarang melalui laman gitu. Jangan sampai ketinggalan gitu ya, mengikuti program-program gitu ya yang dilaksanakan oleh Dijen Dikti gitu ya. Dan saya berterima kasih nih kepada Pak Dian yang telah mengkoordinir Vikon pada pagi siang hari ini, dan kami siap sedia gitu ya untuk berdiskusi gitu dengan Bapak Ibu. Tadi nomor saya juga sudah saya sampaikan gitu ya, di paparan saya gitu ya. Dan kami mohon maaf ya kalau dalam penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua gitu ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Ya, kami mohon nanti file paparannya bisa disampaikan ke kami, nanti bisa kami sharing ke pimpinan perguruan tinggi. Siap Pak, siap. Baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Terima kasih Pak Prof. Dian. Terima kasih. Perkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dian, Prof. Dian. Terima kasih Pak, selamat siang. Ini aja lah Bunda. Pada puasa. Kita juga ya. Coba aja orang itu matikan, nggak perlu. Iya udah kesini nggak sampai kabelnya. Nggak kabel speaker.
Ini enggak. Ramai. Buka puasa bersama Pak Prof. Itu aja kalau enggak. Kita foto bersama ini. Buka puasa bersama Pak Prof. Siapa? Di rumah sakit itu. Oh, istrinya dokter. Terima kasih. Dokter aja kena. Pandang bulu dia, Bu. Pak Prof. Yang dokternya kena, pasiennya sembuh dia kena. Terima kasih Prof Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan. Terima kasih Prof Dian. Kejar. Terima kasih Prof Dian. Terima kasih Prof Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja kena kita yang meninggal Pak M itu tadi orang di sini konferensi. Udah pakai sini, nggak usah kan? Pakai aja. Kalau nggak, speakernya aja udah. Ya. Masih lanjut Prof. Bu Sri, nggak usah kita pakai LCD. Ya. Oh, pakai katanya. Bilang dulu mana? Sorry, selamat siang. Ini siapa? Repository. Duh, Ya udah sekalian kita yuk. tanya aja Pak. Enggak lah. Enggak dia. Pandai repository. Lucu. Kelihatan tangannya tuh Prof. Enggak ngerti Pak dia. Mungkin di M-nya meeting. Terima kasih Prof Dian, izin live ya.